Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah. Wabil khusus segenap pengurus Masjid PLN Jatinegara yang semoga pengurusnya dan jamaah, marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dengan berucap alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan hamdalah ini nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Karena Allah telah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita akan ditambah. Dan kalau kita kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksanya yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara tafsir la raiba fih adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita semua diakui sebagai umat beliau. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bapak Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengutip pernyataan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma tentang tanda-tanda kalau amal ibadah seseorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita catat dengan baik adalah yang mau saya sampaikan ini hanyalah tanda-tanda, bukan hakikatnya. Karena kalau hakikatnya diterima atau ditolaknya amal itu tidak ada yang tahu kecuali Allah. Bahkan para nabi dan rasul pun itu tidak tahu kecuali diberitahu oleh Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam seusai membangun Ka'bah, beliau berdoa dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, terimalah ibadah dari kami, karena sesungguhnya Engkau adalah Zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini bentuk kerendahan hati Nabi Ibrahim dan kerendahan diri beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus contoh buat kita agar kita ini jangan overconfident terhadap amal kita, tapi kita harus terus berharap kepada Allah agar amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus kemudian Nabi kita sendiri, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang amal kebaikannya sudah pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu setiap subuh masih berdoa dengan doa Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, hamba mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rizki yang baik, dan amal yang diterima. Padahal Nabi ini amalnya pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu kalau di bulan Syawal ketemu dengan sesama kaum muslimin, saling mendoakan dengan doa Rabb taqabbalallahu, kalau di hadisnya taqabbalallahu minni wa minkum, semoga Allah terima amal ibadah dariku dan dari kalian. Cuman populernya di kita taqabbalallahu minna
wa minkum. Semoga Allah terima amal ibadah dari kami dan dari kalian. Ini menunjukkan bahwa, saya ulang sekali lagi, penting bagi kita semua ini berharap dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala agar amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang akan kita bahas ini tanda-tandanya. Tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah. Hakikat diterima dan tidaknya amal yang tahu hanya Allah. Ini cuma tanda-tandanya. Maka mari kita jadikan ini sebagai bahan muhasabah kita di ujung Ramadan ini. Kalau tanda-tanda ini ada pada diri kita, bersyukurlah pada Allah. Jangan GR loh ya, tapi bersyukurlah pada Allah. Saya ulang, jangan GR, tapi bersyukurlah pada Allah. Tapi kalau tanda-tanda ini nanti satu saja nggak ada pada diri kita, satu saja nggak ada pada diri kita, berarti kita ini masih jauh. Bukan cuma masih jauh, tapi masih jauh dari tanda-tanda diterimanya amal. Karena tandanya aja nggak ada, apalagi hakikatnya gitu loh maksudnya. Pertanyaannya, apa saja tanda-tanda itu? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, yang pertama, tanda kalau amal ibadah seorang itu diterima oleh Allah adalah adanya nurun fil qalbi. Adanya cahaya di dalam hati. Jadi cahaya dalam hati, adanya cahaya dalam hati. Pertanyaannya, dari mana kita tahu kalau hati itu bercahaya? Nah, itu pertanyaannya, dari mana kita tahu? Kalau bohlam kan ketahuan, nah ini ada cahayanya ketahuan. Kalau matahari ketahuan cahayanya. Nah, kita tahunya hati kita bercahaya dari mana kita tahunya? Kita coba nanti cermati firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an di surah Al-Hujurat, surah ke-49 ayatnya ayat 7 itu. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, wa'lamu anna fiikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun." Ketahuilah bahwa di tengah-tengah kalian itu ada Rasulullah. Kalau dia mentaati kalian dalam banyak urusan, niscaya agama ini akan terasa berat bagi kalian. Akan tetapi Allah buat kalian benci pada kekufuran, kefasikan, akan tapi Allah buat kalian cinta pada keimanan, maaf. Dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Dan Allah buat kalian benci pada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Ulaika humur rasyidun. Mereka itulah orang-orang yang berada dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Menarik, dalam ayat itu dikatakan, dan Allah jadikan iman itu indah dalam hati kalian. Wa zayyanahu fi qulubikum. Indahnya iman itu karena adanya cahaya ilahi. Indahnya iman itu kalau dalam Sahih Bukhari itu karena adanya halawatul iman, manisnya iman. Manisnya iman itu ditandai dengan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin tahu hati kita bercahaya atau tidak, silakan diraba ke dalam hatinya masing-masing. Saat ini kita termasuk orang yang merasakan nikmat dalam beribadah atau belum? Karena begini, prinsip dasar dulu ya. Orang itu ketika pertama kali memiliki kesadaran mengamalkan agamanya, biasanya kesadaran yang pertama kali muncul itu adalah kesadaran takallufi, beban. Jadi mengamalkan agama itu terasa kayak beban. Ini wajib, harus, ini haram, harus ditinggalkan, harus dikerjakan. Ini sunnah, ini makruh, ini mubah. Jadi terasa beban. Biasanya orang kalau merasakan agama sebagai beban, biasanya loh ya, itu biasanya belum terasa nikmat ibadahnya itu biasanya. Kenapa? Karena terasa sebagai beban dalam hal ini. Indikasi sederhana bahwa ibadah itu beban bagi seorang itu adalah ketika seusai salat witir itu loh, menghela nafas panjang, selesai udah. Nah, berarti tarawih itu beban berarti. Begitu nanti Pak Menteri ketok palu besok 1 Syawal Idul Fitri, langsung lega, plong rasanya. Nah, berarti Ramadan itu beban berarti.
Yang begitu-begitu itu biasanya ini ibadahnya belum terasa nikmat. Masih terasa beban. Tapi kalau saya ditanya, bagus itu, masih bagus, sadar. Itu sadar itu tugas dari Allah daripada yang nggak sadar sama sekali. Cuman ibadahnya belum terasa nikmat gitu loh. Nah, kalau mujahadah ini terus dilakukan, insya Allah ini akan muncul kesadaran yang kedua. Apa itu? Kesadaran tahaqquqi. Mulai ngerti manfaat, hakikat dari ibadah itu. Mulai ngerti hakikat dari maksiat itu. Sehingga orang kalau mulai ngerti hakikat ibadah, hakikat maksiat, yang muncul apa coba? Perasaan butuh beribadah kepada Allah, butuh meninggalkan maksiat kepada Allah, butuh sholat, butuh baca Al-Quran, butuh saum, butuh meninggalkan durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mulai ada perasaan butuh. Nah, biasanya kalau udah mulai merasa butuh itu biasanya hatinya mulai terasa nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, syukur-syukur punya kesadaran yang ketiga yang Allah hadiahkan kepada kita. Apa itu? Kesadaran tahabbubi, kesadaran cinta. Waduh, kalau kesadaran cinta yang muncul, ibadah itu terasa nikmat pakai banget. Nah, nikmat banget. Dan ini nggak bisa pura-pura ini. Yang ngomong juga masih belajar. Saya masih belajar juga. Kenapa? Karena UST, Tengku, Ajengan, KH, HK nggak jaminan. UST itu Ustadz, Tengku, Ajengan, Kiai itu sama aja. KH Kiai Haji, HK hampir Kiai. Ya itu semua nggak jaminan. Kalau Nabi dan Rasul jaminan, tapi kalau yang lain-lain tadi nggak jaminan. Makanya saya ulang, saya pun juga masih belajar untuk meraih cinta tadi itu. Kalau ibadah karena cinta, ya Allah, nikmat banget. Bapak-bapak yang senang bola, jam 2 dini hari, ngantuk, dicolek sama istrinya. Mas, Manchester United, oh iya, langsung bangun itu. Kenapa? Karena senang sama bola. Allah, karena cinta itu, ibadah kalau karena cinta itu gitu, semangat itu. Ada rasa senang dan nikmat sekali dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, silakan diraba dadanya masing-masing. Sudah tahu ya kenapa ngeraba dada ya? Karena ngeraba kaki kejauhan. Nah, jadi raba dadanya aja masing-masing dan jangan ngeraba dada orang. Silakan dikoreksi masing-masing. Kira-kira saya termasuk yang mana ini? Nah, itu yang pertama. Yang kedua, orang kalau amal ibadahnya diterima oleh Allah, itu tandanya diantaranya adalah adanya diaun fil wajhi. Air mukanya itu cerah. Air mukanya itu cerah. Cerahnya air muka itu karena munculnya cahaya dalam hati yang berdampak positif terhadap wajah. Maaf, cerahnya air muka di sini tidak merubah warna kulit. Tidak menghilangkan keriput. Tidak merubah sketsa wajah. Ya tetap seperti itu aja udah. Jadi nggak ngubah apa-apa. Cuman entah kenapa kita kok enak deket sama yang bersangkutan. Nyaman, tenang. Itu yang dalam Al-Quran di surah Al-Fat, surah ke-48 ayat 29 itu. Allah mensifati wajah-wajah para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sebutan simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Jadi tampak di wajah mereka itu bekas sujud. Bekas sujud yang dimaksud itu, maaf ya, bukan yang hitam di sini tuh. Ya itu bekas sujud, masa bekas digosok-gosok ya enggak ya. Itu bekas sujud, tapi bukan itu yang dimaksud. Bekas sujud yang dimaksud itu kalau di akhirat nanti kata para ulama dengan bentuk wajah bercahaya itu. Tapi kalau di dunia ini, sebagian para ulama mengatakan bekas sujud yang dimaksud itu tatapan matanya penuh dengan kasih sayang, tutur katanya penuh dengan dzikir dan nasihat, raut mukanya, wajahnya menunjukkan mudah bersaudara. Sebenarnya ini
Pernyataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini ada pengalamannya. Di samping ayatnya tadi ada pengalamannya. Dalam riwayat An-Nasa'i diceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ini asar sahabat pernah berdebat dengan kurang lebih 6.000 orang Khawarij. Orang Khawarij ini orang yang gampang mengkafirkan orang lain karena berbeda dengan dia. Termasuk Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As radhiyallahu an, itu dikafirkan semua itu. Padahal itu sahabat-sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gara-gara kepentingan politiknya nggak sama, dikafirkan. Nah, Ibnu Abbas ini punya pengalaman debat dengan orang Khawarij ini. Selesai berdebat itu tidak kurang dari 2.600 orang Khawarij itu masuk dalam barisan Ahlu Sunnah. Nah, beliau punya pengalaman di situ itu. Beliau dikutip dalam riwayat itu diantaranya begini. Saya lihat pada wajah mereka itu kelelahan karena banyaknya beribadah kepada Allah. Jadi orang Khawarij ini rajin beribadahnya kepada Allah. Sampai dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ketika Nabi menceritakan tentang Dzul Khuwaisir. Dzul Khuwaisir itu orang yang nantinya itu menjadi embrionya orang Khawarij. Kata Nabi, nanti kamu akan ketemu orang model kayak dia itu. Yang kalau kamu melihat sholat dia, sholat kamu rasanya nggak ada apa-apanya. Yang kalau kamu melihat bacaan Quran dia, bacaan Quran kamu itu rasanya nggak ada apa-apanya. Cuman bacaan Quran mereka itu tidak melampaui kerongkongannya. Sehingga mereka itu lepas dari agama ini seperti anak panah lepas dari busurnya. Jadi ada Pak, model orang-orang yang rajin ibadah, taat banget kepada Allah secara zahirnya, bacaan Qur'annya bagus dan rajin, tapi tidak melampaui kerongkongannya, kata Nabi itu. Mereka itu sepertinya taat beragama, padahal dia sudah lepas dari agama ini seperti anak panah lepas dari busurnya. Na'udzubillah min syarri dzalik ya, na'udzubillah min syarri dzalik. Itu orang Khawarij itu kayak gitulah kira-kira. Nah, di situ Ibnu Abbas melihat, tapi kok ada pemandangan yang aneh. Sama-sama ahli ibadah, kok para sahabat Nabi Allah sebut simahum fi wujuhihim min asari sujud. Tatapan matanya penuh dengan kasih sayang, raut mukanya menunjukkan mudah bersaudara, tutur katanya syarat dengan zikir dan nasihat. Loh, sementara orang Khawarij itu kok tatapan matanya penuh dengan kebencian, raut mukanya menunjukkan mudah bermusuhan, tutur katanya penuh dengan makian. Kok beda banget? Yang satu ahli ibadah, tatapan matanya penuh dengan kasih sayang, raut mukanya mudah bersaudara, tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Yang satu kok malah tatapan matanya penuh kebencian, raut mukanya menunjukkan mudah bermusuhan, dan tutur katanya menunjukkan makian-makian. Kok jauh banget? Di situ beliau berani berkata tadi, dia fil wajhi, cerahnya air muka itu tanda kalau amal ibadah seorang itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya mohon maaf ya, kalau di antara kita, termasuk saya sendiri, belajar agama, mengamalkan agama ini, kok setelah kita belajar mengamalkan agama, kok wajah kita tambah sangar? Gak usah melihat wajah orang lain ya, gak usah melihat wajah orang lain, lihat wajah sendiri-sendiri aja ya. Nah, itu pertanyaan besar itu. Jangan-jangan ada yang salah. Jangan-jangan ada yang salah. Ada itu jamaah saya cerita sama saya, Ustadz, dulu kami belum belajar agama, itu baik-baik saja Ustadz. Antar teman itu baik-baik saja. Sebelum belajar agama, dulu kami baik-baik saja Ustadz. Berteman biasa, baik-baik saja. Begitu belajar agama, berantem Ustadz. Begitu belajar agama malah gak akur, berantem malahan. Ini gimana Ustaz? Maka saya jawab, pasti keselio itu. Pasti keselio. Ada yang salah pasti itu. Kenapa saya berkata demikian? Aus dan Khazraj itu berabad-abad berantem itu. Begitu belajar agama kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bersaudara. Muhajirin dan Ansar, dua tradisi yang berbeda. Begitu belajar agama kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka bersaudara.
Berislam yang benar itu kan berislamnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau belajar agamanya benar, sebagaimana para sahabat belajar berislam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mestinya hasilnya sama, bersaudara mestinya. Lagi kok belajar agama kayak mundak gelut itu berarti gelut itu bertengkar. Gelut itu berkelahi, saya terjemahkan. Karena ngerti. Kok ada orang belajar agama kok malah berkelahi, itu berarti masalah itu. Ada yang keselio, ada yang keliru itu pasti itu. Ini mohon maaf ya, koreksi buat kita bersama, termasuk saya sendiri. Kita semua belajar lah ya. Allahu Akbar. Nah, itu yang kedua itu. Dia'un fil wajhi. Yang ketiga, kuwatun fil badan. Orang kalau amal ibadah diterima oleh Allah, badannya menguat karena menguatnya iman, sehingga meringankan badan itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Meringankan badan itu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya tadi surah Al-Hujurat ayat 7 itu. Walakinnallaha habbaba ilaikumul iman. Jadi Allah buat kalian senang pada aktivitas keimanan. Jadi nanti selesai Ramadan, koreksinya gini Pak, selesai Ramadan tahajud enteng apa berat? Gitu. Baca Quran enteng apa berat? Saum Senin Kamis enteng apa berat? Itu aja. Kalau kita menjadi senang dengan aktivitas keimanan, silaturahimnya, sedekahnya, menolong sesamanya, enteng semua, bersyukurlah pada Allah. Itu tanda kalau amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Loh kok selesai Ramadan malah berat melaksanakan kebaikan? Ya, berarti kita masih jauh. Bukan cuma jauh, tapi jauh dari tanda-tanda amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Bisa dipahami ya maksudnya ya Pak ya? Itu diantara hal yang perlu kita pahami bersama terkait dengan masalah kuwatun fil badan tadi itu. Ya kalau ngetes sederhananya gini aja lah. Kalau mau ngetes apakah iman kita menguat, yang akan menguatkan badan kita sederhana saja. As-salatu khairum minan naum. Itu pilihannya cuma dua itu. Bangun tidur lagi atau bangun bangkit sholat. Meriang sekalipun badan kita, tentu semoga kita sehat walafiat selalu ya. Meriang sekalipun, kalau yang kuat imannya bangun sholat insya Allah. Tapi walaupun jago karate dan tuju, ahli fitness, ahli aerobik, apa bu? Senam apa lagi bu? Body language, wah sepomane wis paham aku. Walaupun jasmaninya sehat walafiat, kalau yang sakit rohaninya, jangankan toa 1, toa 10 teriak as-salatu khairum minan naum, insya Allah tidur lagi insya Allah. Allahu Akbar. Ngetesnya situ aja lah. Nah, itu diantaranya aja ya. Allahu Akbar. Jadi tidak tahu kenapa enak saja kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau gini deh, ada nggak perbuatan taat yang dulu kita enak banget, kayak duduk di majelis taklim begini nih, dulu kita enak banget duduk begini nih, tapi sekarang seneng banget. Kalau itu ada, bersyukurlah pada Allah, itu tanda kalau amal kita diterima oleh Allah. Udah gitu aja deh. Dan otomatis tadi wa qarraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Allah buat kalian benci pada kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Berarti apa? Berarti ada nggak perbuatan dosa yang dulu kita seneng banget, yang kita rasanya nggak bisa meninggalkan itu, tapi sekarang kita enek banget sama perbuatan maksiat itu. Kalau ada, bersyukurlah pada Allah, itu tanda amal diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yang ketiga maaf, yang keempat sekarang. Tanda kalau amal ibadah seorang itu diterima oleh Allah adalah adanya mahabbatun lil khalqi, rasa cinta kepada sesama. Ini dirujuk kepada firman Allah dalam Al-Qur'an di surah Maryam, surah ke-19, ayatnya ayat 96. Di situ Allah berfirman, a'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'al lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang telah beriman dan beramal soleh dengan baik dan benar, maka Allah yang Maha Rahman akan meletakkan dalam hatinya, akan menjadikan dalam hatinya rasa cinta. Wudda itu cinta, cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Pertanyaannya sekarang buat kita adalah, kita ini kan alhamdulillah belajar agama,
insya Allah dengan baik. Kita udah berusaha mengamalkan agama ini dengan baik dan benar, insya Allah. Pertanyaannya, sekarang di hati kita itu lebih mudah mencintai atau membenci? Lebih mudah mencintai atau mendengki? Lebih mudah berlapang dada dan memaafkan atau mendendam? Silakan tanya ke dalam diri kita masing-masing. Kok ada orang, saya mohon maaf, bisa jadi kita sendiri, termasuk saya sendiri bisa jadi. Kok ada orang belajar agama, terus mengamalkan agama ini, kok setelah belajar malah lebih mudah membenci, lebih mudah memusuhi? Berarti kita ini masih jauh dari tanda-tanda terimanya amal. Karena harusnya kalau benar kita dalam mengamalkan agama ini, kata Allah tadi di ayatnya, surah Maryam ayat 96, Allah akan letakkan dalam hati kita rasa cinta. Cinta kepada Allah dan cinta kepada sesama. Pertanyaan tadi itu loh, sekarang ini kita ini lebih mudah mencintai atau membenci? Lebih mudah mendengki atau mencintai? Menyayangi atau mendengki? Silakan. Malah Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ketika menjelaskan firman Allah dalam Al-Quran di surah Ali Imran ayat 159 itu, Fabima rahmatim minallahi lintalahum, maka disebabkan rahmat Allah lah wahai Nabi, engkau bisa bersikap lemah lembut terhadap mereka. Kata Imam Nawawi, di antara tanda kalau orang itu dirahmati oleh Allah, hatinya dipenuhi dengan rasa kasih sayang dan kelemah lembutan. Nah, pertanyaannya kita di mana? Pertanyaannya kita di mana? Itu aja. Yang terakhir, karena waktu terbatas, yang kelima yaitu adanya jalbur rizki. Jadi orang itu kalau amal ibadah diterima oleh Allah, menarik rizki. Menarik rizki. Menarik rizki ini dirujuk kepada firman Allah dalam Al-Quran di surah At-Tolaq ayat 3 itu. A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa orang yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan dia jalan keluar dan rizki yang tak terduga. Bukan berarti terus rizki itu jenengan keluar Ramadan langsung jadi orang terkaya di Indonesia, ya orang anggota. Yang dimaksud itu rizki itu anugerah dalam bentuk apa saja, yang penting itu satu, barokah itu rizki. Umurnya barokah, kesehatannya barokah, rumah tangganya barokah, keturunannya barokah. Nah, itu keberkahan-keberkahan itu yang lebih penting dari sekedar materi dalam hal ini. Dan di ayat yang lain Allah tegaskan, wa may yattaqillaha faqad faza fawzan 'azima. Orang yang bertakwa kepada Allah itu dia akan beruntung dan keberuntungan yang besar. Ini yang saya pernah sampaikan. Ini kepastian dari Allah, sepasti Allah memastikan rasa gula. Orang kaya bertakwa dia beruntung, orang miskin dia kaya beruntung. Orang kaya makan gula manis, orang miskin makan gula manis. Orang berpangkat bertakwa beruntung, orang nggak punya pangkat bertakwa beruntung. Orang kaya bertakwa beruntung, miskin bertakwa beruntung. Orang berpangkat makan gula manis, nggak punya pangkat makan gula juga manis. Orang kaya makan gula manis, orang miskin makan gula juga manis. Sepasti itu. Kalau ada orang makan gula nggak manis, bukan salah gulanya, salah lidahnya mungkin bermasalah. Kok ada orang ngaku bertakwa, kok nggak beruntung, bukan salah janji Allah. Mungkin masih ada riak-riaknya, sum'ah-sum'ahnya, takabur-takaburnya. Lahir batinnya mesti dikoreksi ulang. Termasuk yang ngomongnya harus begitu sama. Allahu Akbar. Nah, jadi itu ya 5 tanda kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma kalau amal ibadah itu diterima oleh Allah. Pertama adanya nurun fil qalbi, cahaya dalam hati, ditandai dengan nikmat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adanya diyaun fil wajhi, air mukanya cerah, tatapan matanya penuh dengan kasih sayang, raut mukanya mudah bersaudara, tutur katanya penuh dengan zikir dan nasihat. Yang ketiga kuwatun fil badan, badannya menguat karena menguatnya iman sehingga enteng untuk diajak beribadah kepada Allah, berat untuk diajak maksiat kepada Allah. Yang keempat, tumbuhnya rasa cinta pada sesama sehingga lebih mudah mencintai daripada membenci, lebih mudah memaafkan daripada mendendam. Kemudian yang kelima, jalbur rizki, menarik rizki, diberi banyak kemudahan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kelihatannya kurang, tapi nggak akan kekurangan kalau orang yang taat kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kira ini bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah boleh, silakan. Monggo.
Tanya, protes, marah boleh, silakan. Asal jangan marah-marah ya. Monggo silakan kalau ada. Jelas semua? Atau ngantuk semua? Jelas semua nggih? Atau karena mau masuk kantor ini ya. Cekap Pak Fajri nggih? Baik, kalau sudah tidak ada, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian kita ini bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wa dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya, dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat. Selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wa dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita. Semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita. Dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.